Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Prayata. Jadi saya hari ini tujuan saya membuat video itu untuk menjelaskan materi bab 2, yaitu penelitian sosial. Dan ini tuh remedial sosiologi. Jadi sebelum mengenal apa sih penelitian sosial itu, pertama kita harus mengenal penalaran dulu. Nah, penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Jadi penalaran itu memiliki dua ciri. Yaitu pertama ada ciri logis, yaitu sesuai dengan logika, dan kedua ada analitis, bersifat analisis penyelidikan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Jadi jenis penalaran itu ada deduksi dan induksi. Deduksi itu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Kalau induksi yaitu penjelasan khusus untuk menentukan bentuk umumnya. Jadi apa sih tujuannya dari penelitian sosial? Tujuan utama dari penelitian sosial adalah untuk memahami secara mendalam dan mencari solusi inovatif atau berbagai isu sosial yang kompleks dengan berbagai isu yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan intervensi yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi penelitian menurut para ahli itu ada tiga, ada dari tokoh Marzuki, Supranto, dan Susito Hadi. Jadi kalau Marzuki jadi penelitian sosial menurut Marzuki itu, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta mengenai suatu masalah. Kalau menurut Supranto, penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Kalau menurut Susito Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan sesuatu, mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam apa yang telah ada serta menguji kebenarannya. Jadi ada beberapa jenis-jenis peneliti. Peneliti dapat dikategori berdasarkan beberapa aspek, memberikan fleksibilitas dalam mendekati berbagai permasalahan. Pertama, ada berdasarkan tujuan. Kedua, ada berdasarkan metode, berdasarkan taraf pemberian, berdasarkan jenis data, dan berdasarkan tempat pelaksanaan. Jadi habis itu ada pendekatan penelitian. Ada dua pendekatan utama membentuk tulang punggung penelitian sosial, masing-masing dengan kekuatan dan aplikasinya sendiri. Ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu pendekatan melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik. Tujuannya adalah untuk mengukur variabel, menguji hipotesis, dan menggeneralisasi temuan pada populasi yang lebih besar. Metode ini sering menggunakan survei, eksperimen, dan analisis Metode ini sering digunakan untuk survei, eksperimen, dan analisis statistik untuk mencapai objektivitas. Kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif individu dalam konteks sosial mereka. Jadi, sikap peneliti itu harus objektif, yaitu menjaga netralisasi dan tidak membiarkan prasangka pribadi memengaruhi proses atau hasil peneliti, dan kompeten, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang yang diteliti, serta keterampilan dalam metodologi dan analisis data. Dan harus faktual juga, berpegang pada fakta dan bukti, bukan pada opini atau spekulasi. Dan ketika ingin meneliti, ada cara untuk berpikir peneliti juga, yaitu harus skeptis, selalu mempertanyakan bukti. Jadi nggak sembarangan nerima bukti-bukti gitu, jadi harus diverifikasi dulu. Lalu ada berpikir analitis, mampu memecah masalah menjadi komponen yang lebih kecil dan menganalisis hubungan antar bagiannya. Dan harus berpikir kritis, menilai informasi secara rasional dan objektif, jujur, bersikap transparan dalam melaporkan data, dan terbuka, bersedia menerima ide-ide baru, kritik konstruktif, dan mengubah pandangan jika ada bukti yang
Jadi, ada beberapa penyusun rancangan penelitian. Pertama, ada menentukan topik peneliti, lalu melakukan studi pendahuluan, merumuskan latar belakang masalah, menemukan masalah penelitian, menentukan tujuan dan manfaat, lalu ada menentukan landasan teori, merumuskan hipotesis, dan menyusun metodologi penelitian. Lalu ada juga pelaksanaan penelitian, yaitu setelah rancangan matang, fokus, beralih ke implementasi praktis dan dari rencana penelitian. Jadi itu pelaksanaan penelitian itu ada 3. Ada menentukan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, lalu analisis data. Dan terakhir, untuk penyusunan laporan penelitian. Tahap terakhir dari proses penelitian adalah menyajikan secara jelas dan terstruktur. Jadi, syarat penulisan laporan itu harus jelas dan ringkas, sistematis dan logis, objektif dan faktual, dan memakai bahasa ilmiah, lalu kepatuhan pada gaya penulisannya. Lalu ada struktur penulisan laporan. Pertama yang harus dilakukan yaitu adalah pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, dan tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian sebelumnya gitu. Jadi yang ketiga itu harus penulisannya pakai metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dasaran, dan terakhir adalah daftar pusaka dan lampiran. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.